Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Belana Borhu dengan NIM 240 1071 4264. Di sini saya akan memberitahu judul PMW saya itu Reebok Hoodie. Jadi apa sih Reebok Hoodie ini? Reebok Hoodie ini usaha ini bergerak di bidang fashion dengan fokus pada produksi hoodie Reebok, yaitu hoodie hasil dari daur ulang atau modifikasi dari pakaian bekas atau sisa bahan atau deadstock menjadi produk baru yang unik dan bernilai tinggi. Usaha ini menggabungkan kreativitas desain dan prinsip keberlanjutan. Jadi ini tuh adalah hoodie yang sudah tidak layak pakai, yang sudah di thrift-thriftkan dengan orang, itu kita desain ulang agar hoodie tersebut itu bisa lebih menarik di mata. Yang selanjutnya itu ada struktur tim pengelola usaha. Yang pertama ada owner atau creative director. Itu yang bertanggung jawab atas ide, desain, pengambilan keputusan strategis dan branding produk. Jadi dia itu yang nanti yang mengeluarkan ide desain dan yang mengambil keputusan yang berat. Itu ownernya. Terus yang kedua itu ada tim produksi, penjahit atau desainer. Itu yang mengolah bahan bekas menjadi hoodie Reebok dengan teknik jahit ulang atau patchwork atau sablon. Jadi ini nanti dijahit kembali agar gambar dari hoodie itu menarik. Terus yang ketiga itu ada tim pemasaran dan media sosial. Yang pertama itu mengelola pemasaran digital melalui Instagram, TikTok, dan Marketplace. Jadi agar usaha hoodie Reebok ini bisa berkembang dengan pesat, itu kita melalui pemasaran digital. Jadi yang tidak bisa beli ke Surabaya itu bisa beli dimanapun dan bisa beli di Instagram, TikTok, dan Marketplace. Pasti mereka punya semua kan. Jadi menggampangkan mereka untuk bisa mengenali barang kita. Terus yang kedua, membuat konten visual dan kampanye promosi. Jadi kita membuat konten-konten di TikTok, di Instagram yang menarik, yang mengundang mereka untuk membeli. Terus kita buat promosi kan Reebok ini pasti harganya murah, soalnya dia dari thrift-thriftan. Terus yang keempat itu ada tim operasional dan keuangan. Itu mengolah pembelian bahan, pencatatan keuangan, dan pengiriman produk. Jadi mengelola pembelian bahan, pencatatan keuangan, dan pengiriman produk itu ada di tim operasional dan tim keuangan. Terus yang kedua ada proses pembuatan produk. Yang pertama itu ada kurasi bahan. Kurasi bahan itu memilih pakaian bekas berkualitas atau sisa bahan tekstil dari supplier atau thrift store. Jadi kita itu juga memilih-milih mana nih yang bagus, bahan-bahannya bagus dan berkualitas untuk dibuat di hoodie-nya. Terus yang kedua ada desain ulang. Itu membuat konsep desain hoodie baru berdasarkan bahan yang tersedia. Jadi di hoodie itu juga nanti ada desain-desain, jika ada gambar-gambar yang estetik, yang skena, yang menarik, sesuai dengan zamannya sekarang. Terus yang ketiga itu ada pemotongan dan penjahitan. Itu proses modifikasi dan perakitan ulang menjadi hoodie baru dengan karakter unik. Jadi kita modifikasi seperti itu, desain ulang. Kalau di desain ulang itu kita modifikasi, praktikan ulang menjadi hoodie baru dengan karakter unik. Karakternya karakter api-api, terus karakter animasi seperti itu. Terus yang keempat itu ada finishing dan quality control. Itu pemeriksaan kualitas, kebersihan, dan kenyamanan produk sebelum dipasarkan. Jadi kita cek kembali apakah produk ini sudah layak, sudah siap apa belum, sudah top apa belum. Terus yang selanjutnya itu ada rencana pemasaran atau packaging. Nah yang pertama itu ada branding unik. Nah itu nama brand dan logo yang mempresentasikan konsep ini tuh sustainable atau fashion. Jadi sesuai namanya Reebok Hoodie, itu nama brandnya, logo yang mempresentasikan konsepnya ini sudah sustainable fashion. Terus yang kedua itu ada packaging ramah lingkungan. Jadi menggunakan kemasan dari bahan daur ulang seperti craft box atau tote bag lainnya. Jadi kalau tote bag itu kan bisa digunakan kembali, misal digunakan untuk berbelanja, terus digunakan untuk keperluan lainnya dan masih berguna, tidak
tidak seperti kresek kan, itu kan jadi sampah. Terus selanjutnya itu ada yang ketiga, ada label dan tag produk. Jadi setiap hoodie itu diberi label eksklusif yang mencantumkan cerita bahan dan asal proses reworknya. Jadi nanti labelnya itu diberi nama, terus habis itu Anda cantumkan cerita bahan asal dan proses reworknya. Kenapa kok gambarnya ini api, kenapa gambarnya ini seperti itu, ada ceritanya lah. Terus yang terakhir itu ada strategi promosi. Strategi promosi ini yang pertama, menggandeng influencer atau fashion stylist lokal. Jadi nanti kita bakal menarik influencer supaya tertarik dengan rework hoodie kita, dan ada fashion show di jalanan, itu fashion show stylist, biar warga sekitar itu tertarik dan membeli produk. Terus yang kedua, membuat video behind the scan proses rework hoodie. Jadi kita bikin videonya, cara pembuatannya dari sini sampai sini, biar mereka tahu kalau pembuatannya itu benar. Terus ada menjual melalui Instagram Shop, Shopee, dan mengikuti pasar fashion lokal. Nah itu agar rework hoodie ini bisa dikenal oleh semua mancanegara, bisa sampai keluar negara, bisa keluar negeri. Terus habis itu bisa dibeli dari lokasi manapun, dan bisa dipakai oleh luar negeri pun. Karena di Instagram Shop, Shopee, dan mengikuti pasar, dan kita akan mengikuti pasar fashion lokal supaya bisa dikenal oleh masyarakat lainnya dan di luar negeri juga. Oke, sekian itu dari saya. See you, bye bye.